Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini tanggal 27 Juni 2021. Kembali kita diharuskan untuk stay at home, beribadah di tempat kita masing-masing. Tapi saya berharap semua kita tidak kehilangan sukacita daripada Tuhan dan kita tetap antusias untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Saya ajak mari kita bersama-sama menaikkan sebuah lagu. Lagu ini menyatakan bahwa Tuhan ujilah aku dan cobalah aku apakah aku benar-benar mengasihi Engkau. Dan kiranya ini menjadi doa kita ketika kita beribadah di tempat masing-masing walaupun kita tidak bisa bertemu dengan yang lain. Tetapi kita mau tetap hati kita mengasihi Tuhan, hati kita tetap mengarah kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi
Sungguh Tuhan, Engkau layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan, dalam setiap keadaan kami, baik maupun buruk, kami dapat berkata, Tuhan, Engkau sangat baik, sungguh baik dan akan selalu baik. Ketika kami ada di tempat kami masing-masing beribadah pada hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati fasilitas terhubung dengan satu dengan yang lain melalui online ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar ibadah pagi hari ini ada di dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhirnya Engkau memberkati pujian dan penyembahan kami agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu keluar dari hati kami yang mengasihi Engkau. Pujian hanya bagi Engkau, Raja kami, Yesus Kristus. Engkau bertahta di atas kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan kiranya itu menjadi firman yang menghidupkan roh kami. Dan tetap Tuhan membuat kami, iman kami semakin teguh di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan adalah buah Roh Kudus kesetiaan. Diambil dari Galatia 5 ayat 22 yang berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan dan berpengharapan di dalam Dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan yang selalu kami nantikan. Di setiap langkah kami, di setiap season hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau beserta dan bersama dengan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
sembah, Yesusku, Rajaku. Sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Dia tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pada minggu pagi ini kami sudah menyembah Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini boleh terus mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami boleh menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur buat Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kami saat ini. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali lagi kita bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya saat ini kalau kita diingatkan kembali, kalau pada tahun yang lalu juga kita pernah mengadakan ibadah secara online, jadi artinya karena terjadi lockdown. Dan seperti Bapak Ibu telah mengikuti dalam khotbah seri yaitu mengenai buah Roh Kudus, ya. Nah, saat ini kita akan sama-sama akan membahas khususnya buah Roh Kudus dalam unsur kesetiaan, ya. Dalam unsur kesetiaan. Kita sudah membahas buah Roh Kudus, unsur yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan saat ini kita akan bicara mengenai kesetiaan. Pada suatu pagi yang sibuk, di sebuah kafe kecil, itu ada seorang kakek yang terlihat tergesa-gesa, ingin membawa pesanan makanan yang dipesannya itu pulang. Ya. Dan karena dia berjalan dengan begitu cepat dan tidak hati-hati, lalu kemudian dia tidak sengaja menabrak salah seorang pekerja kafe, sehingga akhirnya makanannya sempat terjatuh, dan tentu si pekerja ini membantu kakek ini untuk membereskan makanannya, dan dia berkata, "Gimana kakek? Oke, tidak apa-apa ya?" Lalu kemudian si kakek ini berkata, "Iya, enggak apa-apa. Dan saya minta maaf karena tadi saya terburu-buru
sehingga saya menabrak kamu. Lalu kemudian pekerja ini bertanya kepada kakek ini, kenapa kakek terburu-buru? Lalu jawabnya, iya, pagi ini sebenarnya saya punya janji mau makan pagi bersama dengan istri saya di panti jompo, ya, di nursing home. Istri saya menderita penyakit Alzheimer. Saya memang sudah tua sehingga saya nggak bisa merawat dia di rumah saya. Lalu si pekerja ini berkata, loh, jika istri kakek itu menderita Alzheimer, berarti kan dia nggak ingat dong akan janji untuk sarapan sama kakek. Lalu kemudian kakek itu berkata, menjawab kepada sang pekerja ini, iya betul nak, memang dia sudah tidak ingat lagi karena penyakitnya Alzheimer. Tapi aku masih ingat akan janjiku. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita singkat ini yang kita akan sama-sama belajar yang namanya tentang kesetiaan. Ya. Tentu kalau kita lihat dalam keadaan dunia sekarang ini, seolah-olah unsur kesetiaan ini menjadi satu barang yang mahal, barang yang langka. Kenapa? Karena kita boleh melihat banyak peristiwa yang terjadi di mana bisa terjadi ketidaksetiaan, ya, di dalam berbagai macam segi kehidupan kita. Nah, kita sama-sama sudah belajar bahwa ternyata kesetiaan ini adalah termasuk salah satu unsur daripada buah roh. Ya, itu sebabnya kita mau belajar, kita mau mengerti apa sebenarnya arti dari kesetiaan itu. Ya, dalam Perjanjian Baru kata setia sebenarnya dari kata aslinya itu pistis, ya, dan dari kata pistis ini, khusus dalam kata setia ini sebenarnya memiliki 3 makna. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Makanya itu dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan faithfulness. Dari kata ada faith di situ. Dapat dipercaya. Yang kedua maknanya adalah menunjukkan kepada kepatuhan. Menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kata setia ini adalah menunjukkan kepada orang yang percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hambanya yang setia, hamba-hambanya yang setia, sebenarnya dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikut dia. Dan dia juga menantikan atau mengharapkan bahwa orang-orang ini ada orang-orang yang taat dalam menjalankan perintah-perintahnya. Dan akhirnya orang-orang ini adalah menjadi orang-orang yang dapat dipercaya atau diandalkan sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sekali lagi kesetiaan ini adalah merupakan unsur daripada buah roh. Ya. Itu sebabnya kita percaya bahwa kesetiaan adalah produk hasil dari hidup di dalam Roh Kudus. Jadi artinya jika kita ingin hidup di dalam, ketika kita hidup dalam kedagingan, maka kita tidak akan memiliki buah roh yang salah satunya kesetiaan, melainkan yang kita akan hasilkan adalah buah kedagingan. Bagaimana mungkin seorang bisa berkata, aku percaya dan setia kepada Tuhan, namun aku hidup menurut kehendakku sendiri atau kedaginganku? Tentu tidak bisa. Tentu itu tidak sinkron. Kalau orang berkata aku percaya dan setia kepada Tuhan, tentu dia hidupnya harus menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kedagingannya. Dan tentu lawan kata dari kesetiaan adalah ketidaksetiaan. Ya. Dan sejak zaman dahulu kesetiaan ada sesuatu yang susah untuk dilakukan. Mazmur 12 ayat 2 mengatakan, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Artinya di situ ada tidak konsisten.
Ya, dan itu mengarah kepada ketidaksetiaan. Amsal 20 ayat 6 juga mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi artinya orang yang setia itu ibarat sesuatu yang sulit ditemukan. Sesuatu yang tidak umum ditemukan. Ya. Dan 2 Timotius 3 ayat 1-5 khususnya ayat 4 mengatakan bahwa di akhir zaman ini ya banyak orang yang mencintai dirinya sendiri dan dikatakan dalam ayat 4 suka mengkhianat. Orang suka mengkhianat itu menunjukkan ya tidak setia. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih memenuhi hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Jadi ini yang sebenarnya kita diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa kesetiaan itu penting di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu kisah mengenai seekor anjing yang begitu setia kepada tuannya. Ini terjadi di Jepang. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jepang itu di depan stasiun Shibuya itu ada satu patung anjing yang dibuat yang sebenarnya patung anjing ini adalah dibuat berdasarkan kisah nyata dari seekor anjing bernama Hachiko ya. Dan Hachiko ini sebenarnya adalah milik dari Profesor Dr. Elisoboru Ueno. Dia seorang guru besar di University Tokyo. Ya. Dan pada awalnya Hachiko anjing ini sebenarnya diajak untuk mengantar dan juga menjemput tuannya di stasiun. Setiap hari ya, dia selalu sudah menunggu dengan setia kedatangan tuannya. Setiap hari. Sampai satu saat di tahun 1925 ketika Hachiko ini sudah menunggu ya di depan stasiun. Ternyata sang tuan ini tidak muncul di stasiun. Kenapa? Karena rupanya yang terjadi adalah bahwa tuannya itu terkena serangan jantung sehingga akhirnya dia meninggal pada saat mengajar. Namun saudara, Hachiko dengan setia yang luar biasa, dia selalu datang ke stasiun, dia menanti hingga tengah malam. Dan Bapak Ibu tahu, dia melakukan ini selama 10 tahun. Di mana dia terus menunggu kedatangan tuannya. Hingga satu saat terjadi satu kecelakaan di mana Hachiko itu ditabrak dan mati seketika. Jadi kisah ini sangat mengharukan masyarakat Jepang sehingga mereka mengabadikan dengan mendirikan sebuah patung anjing di depan stasiun Shibuya dan menetapkan tanggal 8 April itu menjadi hari Hachiko. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang dikatakan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kita juga menyadari bahwa betapa pentingnya unsur kesetiaan ini dalam hidup kita. Ya, unsur kesetiaan kita khususnya di dalam kita percaya mengikut Tuhan, ketika kita juga melayani Tuhan, kesetiaan kita, bahkan kesetiaan di dalam hubungan keluarga kita masing-masing sebagai suami istri, bahkan dalam persahabatan kita di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kesetiaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita mau belajar bahwa bagaimana cara untuk bisa hidup dalam kesetiaan. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai makna dari kesetiaan itu. Dan yang kedua adalah cara untuk hidup dalam kesetiaan. Yang pertama adalah kita harus bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Ya, sekali lagi, bagaimana cara kita untuk dapat hidup dalam kesetiaan.
Cara yang pertama adalah kita harus bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Kenapa harus bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah? Karena kalau kita menyandarkan bahwa kesetiaan kita mau hidup dalam kesetiaan kita sandarkan kepada kesetiaan secara manusia. Siapapun dia, bisa terjadi perubahan. Ya. Bisa terjadi ketidaksetiaan. Itu sebabnya cara yang pertama adalah kita harus menyandar kepada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, ini firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara bisa, sekali lagi saya katakan, jika kita tidak setia, dan itu tentu itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, artinya ada banyak hal yang membuat kita ini bisa tidak setia kita kepada Tuhan. Kita tidak setia misalnya di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak setia di dalam bagaimana kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Kadang kita langgar dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan di saat kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dan ini yang kita belajar. Memang sekali lagi tidak mudah ketika kita dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita. Ya. Kita mungkin tidak bisa maksudnya dengan mudah untuk menerima di saat terjadi ketidaksetiaan. Ya. Artinya kita pasti mengalami yang namanya kepahitan dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita belajar bahwa sama seperti ya Tuhan, dia tetap setia. Meskipun seringkali kita sebagai anak-anaknya tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak bisa menyangkali keberadaan, yaitu kesetiaannya bagi kehidupan kita. Roma 3 ayat 3 mengatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi, ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Lalu ayat 4 mengatakan, sekali-kali tidak. Jadi ini mengingatkan kita apa? Mengingatkan bahwa hanya bersandar kepada kesetiaan Allah, kita mendapat kekuatan. Karena di dalam Allah tidak ada perubahan. Nah kalau sekarang kalau kita mengalami hal seperti ini, artinya keadaan situasi bisa mengubah, bukan mengubah kesetiaan. Ya ini agak memang terpaksa, artinya kita tidak bisa beribadah di rumah. Tapi hal-hal seperti ini paling tidak itu bisa maksudnya mengubah apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan tentu selalu kalau dalam keadaan situasi ini kadang kita merasa sedih, merasa maksudnya tidak bersuka cita. Tetapi kembali lagi kita diingatkan bahwa kalau kita hanya bersandar kepada kembali lagi keadaan situasi yang terjadi, ya tentu itu akan berefek yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi kalau kita bersandar kepada Allah yang tidak pernah berubah setianya, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Jadi kesetiaan kita tidak bisa didasarkan kepada kesetiaan manusia, siapapun dia. Artinya hanya dengan kesetiaan yang kita terima dari Allah, itu yang bisa membuat kita tetap bertahan dalam kesetiaan kita. Dan yang kedua adalah cara untuk kita bisa hidup dalam kesetiaan adalah belajar
dari perkara-perkara yang kecil. Ya. Belajar kesetiaan dari perkara-perkara yang kecil. Lukas pasal 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau ada orang yang tidak setia dalam perkara-perkara kecil, bagaimana mungkin dia diberikan perkara-perkara yang besar. Perkara kecil aja nggak bisa dipercaya, perkara kecil aja sudah menyatakan dia tidak bisa diandalkan atau tidak bisa melihat kesetiaannya. Bagaimana mengharapkan sesuatu yang besar? Tidak mungkin. Jadi selalu kita melihat orang-orang yang hebat ya, di dunia ini, dia tidak langsung hebat, tapi dia mulai dari orang yang kecil, yang tekun, yang setia melakukan sesuatu. Sehingga akibatnya orang itu diberikan perkara-perkara yang besar. Matius 25 ayat 23 dikatakan juga, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya jangan pernah kita meremehkan perkara-perkara yang kecil. Tapi terus terang memang yang bisa terjadi dalam hidup kita adalah kita berkata, ini perkara kecil. Ya, saya nggak perlu terlalu serius. Tapi itu justru adalah sikap yang salah. Jadi apapun tanggung jawab yang kita berikan, entah itu perkara yang kecil, misalnya contoh, dalam pelayanan di gereja, mungkin ada orang yang diberikan satu kesempatan untuk melayani menjadi penerima tamu. Nah, itu kan sesuatu perkara kita pikir, itu bukan seperti orang dilihat di depan mimbar, di podium, menjadi singer, worship leader, pemain musik, ya. Itu hanya penerima tamu. Jadi seolah-olah berpikir, itu enggak penting. Sehingga akibatnya penerima tamu yang harusnya menerima tamu, akhirnya malah jadi tamu. Artinya orangnya datang telat. Jadi bukan penerima tamu menyambut tamu, malah dia yang disambut sebagai tamu. Nah ini kan sesuatu tentu yang menyedihkan. Kadang orang berpikir satu perkara yang kecil dan saya nggak perlu serius. Tapi ini satu sikap yang salah. Kenapa? Karena Tuhan katakan kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, maka kamu tidak akan bisa diberikan perkara yang besar. Ada sebuah kisah tentang 3 orang pekerja yang sedang membangun sebuah bangunan gereja yang besar. Lalu kemudian ada seorang mahasiswa yang sedang melakukan tugas lapangan, datang kepada 3 orang itu mensurvei dengan pertanyaan. Yaitu dia bertanya begini, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Pekerja pertama ketika ditanya pertanyaan ini, dia berkata, saya sedang menata batu-batu ini untuk menjadi sebuah tembok. Sebenarnya saya malas dengan pekerjaan ini. Kalau ada peluang pekerjaan lain yang lebih baik, saya pasti akan tinggalkan pekerjaan ini, tempat ini. Lalu kemudian sang pemuda kembali datang ke pekerja yang kedua. Dengan pertanyaan yang sama, apa yang Anda sedang lakukan saat ini? Lalu pekerja yang kedua berkata, saya sedang mencari nafkah di tempat ini. Lumayanlah untuk membuat dapur rumah agar tetap dapat mengepul. Ya. Lalu kemudian pekerja yang ketiga ketika ditanya pertanyaan yang sama, dia berkata,
saat ini saya sedang menjadi bagian dari sebuah sejarah yang besar dalam kehidupan saya pribadi. Karena saya ikut serta membangun gedung gereja yang besar dan megah ini. Dan saya akan selalu berusaha memberikan sentuhan yang terbaik sehingga dapat membangun gedung gereja yang kokoh, yang indah, dan yang luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa pelajaran dari 3 pekerja tersebut di atas? Pekerja pertama sebenarnya menunjukkan kepada karakter jiwa dari orang Kristen yang bekerja atau melayani dengan setengah hati sambil menggerutu. Menunjukkan kepada orang Kristen yang suka berpindah-pindah seperti kutu loncat, tidak punya kualitas kesetiaan. Semua tergantung dari apa yang dia suka, ya, apa yang dia inginkan. Bukan masalah kesetiaan. Pekerja yang kedua sebenarnya menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang melayani selama masih ada keuntungan-keuntungan pribadi. Jadi sekedar hanya melayani, melakukan tugas yang diberikan. Sehingga tentu pekerja yang kedua ini tidak ada satu excitement, satu sukacita. Karena dia hanya berbicara mengenai keuntungan yang dia dapatkan. Pekerja yang ketiga menunjukkan kepada orang Kristen yang punya karakter yang excellent, yaitu melakukan segala sesuatu penuh dengan kasih dan kesetiaan dalam segala perkara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh diingatkan, bahkan kita boleh diperiksa kembali dalam kehidupan kita, sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan sekali lagi terlebih dahulu telah setia kepada saudara dan saya. Dan kita juga mau terus belajar kalau kita sudah menerima kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga mau belajar bagaimana kita juga menjadi orang yang setia. Ya. Orang yang tidak mudah untuk quit. Tidak mudah untuk menyerah. Tidak mudah untuk putus asa, tapi kita terus tetap setia. Karena saya percaya kesetiaan ini jauh lebih bernilai dari segala apapun, mungkin karunia-karunia rohani apapun. Orang bisa berkata dia punya karunia yang hebat. Tapi kalau kesetiaan ini tidak dimiliki, maka hal itu ada menjadi hal yang sia-sia. Karena yang Tuhan inginkan bukan masalah hanya kita punya karunia karena roh, tetapi bagaimana kita menghasilkan buah roh yang salah satunya adalah kesetiaan. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk kita memeriksa diri kita. Kalau kita seringkali menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan, mari kita akan kembali, kita mau belajar untuk setia kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kesetiaan di dalam hidup kami. Karena kami percaya sama seperti Engkau yang telah setia terlebih dahulu kepada kami. Dan kami pun belajar untuk kami setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Tolong kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama meresponi akan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dengan kita akan naikkan pujian, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan.
segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Seperti Bapak Ibu semua tahu bahwa mulai dari hari ini, hari Sabtu kemarin maksud saya, kita tahu bahwa seluruh kota Sydney terkena lockdown sehingga kita tidak bisa beribadah di gereja selama kira-kira 2 minggu ke depan. Jadi hari Minggu ini dan Minggu tanggal 3 Juli kita akan masih dalam ibadah secara online, ya. Tentu ini sesuatu yang ya menyedihkan, tetapi sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita di dunia yang ya tidak menentu ini. Jadi yang jelas adalah kita tetap bisa beribadah, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan apapun yang terjadi di sekeliling kehidupan kita, dan tentu kita doakan supaya keadaan situasi yang saat ini terjadi melalui lockdown ini tidak menyebar, melainkan maksudnya dengan lockdown ini makin mempersempit bahkan memperkecil dan meniadakan penularan yang terjadi di masyarakat. Jadi kita juga harus menjadi warga negara yang taat kepada peraturan-peraturan
Jadi kita stay di rumah, ya, jaga kesehatan kita, banyak maksudnya juga mencuci tangan juga, ya. Dan ada juga beberapa pengumuman yang karena berkaitan dengan keadaan ini, jadi rencana rapat majelis gabungan yang akan diadakan tanggal 3 Juli itu kita akan undur hari Sabtu tanggal 17 Juli. Jadi 2 minggu dari 3 Juli itu kita akan undur menjadi hari Sabtu tanggal 17 Juli. Jadi sekali lagi kita terus doakan supaya keadaan situasi ini boleh menjadi baik. Dan juga tentu ada program-program gereja yang sudah dilakukan secara online seperti jam doa setiap Kamis malam di Green Square. Maksud jemaat Green Square itu tetap diadakan Kamis malam, dan doa pagi setiap Sabtu juga tetap berjalan jam 9 pagi yang dikoordinir oleh Pak Supono. Radio Sahakala juga tetap akan menyiarkan programnya setiap Rabu jam 9 sampai jam 10 di gelombang 98,5 FM. Baik, kita akan saat ini masuk dalam, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kan meskipun keadaan situasi yang kami alami saat ini yang membuat kami tidak bisa bertemu secara fisik dalam ibadah hari Minggu ini. Tapi kami percaya, kami bersyukur akan apapun yang terjadi saat ini. Dan kami juga bersyukur bahwa melalui keadaan situasi ini kami tetap bisa beribadah meskipun kami di rumah masing-masing. Kami bisa tetap menikmati hadirat-Mu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar itu terus membentuk hidup kami. Khususnya biarlah kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah setia dan terus menerus setia. Dan kami juga belajar untuk kami juga setia kepada sesama kami. Khususnya di dalam hal apapun yang ada dalam hidup kami. Baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Biarlah kesetiaan menjadi bagian dalam hidup kami, maupun di dalam pekerjaan kami, di tempat kami bekerja, bahkan juga di dalam kami beribadah, bergereja. Biarlah kami menjadi jemaat Tuhan yang setia, apapun situasi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa secara khusus buat keadaan situasi khususnya di New South Wales. Kami mohon anugerah-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan melalui lockdown ini. Biarlah penularan yang terjadi boleh diatasi sehingga tidak ada lagi penularan di masyarakat di kota New South Wales, bahkan khususnya di kota Sydney dan sekitarnya. Berkati dan urapi terus para pejabat pemerintah, premier maupun prime minister dan semua kabinet supaya mereka mengambil akan langkah-langkah yang tepat, khususnya supaya tidak terjadi atau terulangi penularan yang terjadi di masyarakat. Biarlah mereka menemukan satu sistem yang baru yang membuat lebih stabil keadaan situasi daripada
seluruh negara bagian New South Wales ini. Biar Engkau yang memberikan hikmat kuasa daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan sekali lagi seluruh aktivitas kami dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami berdoa Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau jaga, lindungi setiap jemaat-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala virus apapun. Dan khususnya kami juga terus berdoa untuk program vaksinasi, supaya itu boleh berjalan dengan baik dan banyak orang, bahkan kalau bisa semua orang yang ada di Australia ini mereka mau untuk divaksinasi supaya membuat mereka imunnya menjadi kuat. Kami serahkan semua ini ke dalam pimpinan penyertaan-Mu. Berkati juga setiap jemaat Tuhan dalam memberi baik persembahan, perpuluhan secara online khususnya, biar kiranya Engkau yang terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kasih anugerah-Mu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.